Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Dokteranda Jusaini Kamal, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar Pendidikan Agama Islam, beserta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fatimah Az-Zahra dengan NIM 19121012, Ananda Argo Putra Wibowo dengan NIM 1912101129, Yaya Suhayah dengan NIM 1912101126, Siti Zulfatuz Zakiyah dengan NIM 1912101134, Ridwan Setiawan dengan NIM 1912101140, Muhammad Jabar dengan NIM 1912101141, dan Tasya Syaputri dengan NIM 1912101144. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang analisis kebutuhan peserta didik terhadap media pembelajaran PAI. Pengertian kebutuhan sosial. Menurut Wikipedia, kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Sedangkan peserta didik adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan mereka berusaha mengembangkan potensinya itu melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Dalam perkembangan peserta didik ini, secara hakiki memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan peserta didik tumbuh dan berkembang mencapai kematangan fisik dan psikis. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pendidik diantaranya kebutuhan jasmani, kebutuhan intelektual, dan kebutuhan sosial. Pengertian media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Secara etimologis, kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam adalah semua aktivitas yang ada hubungannya dengan materi pendidikan agama Islam, baik yang berupa alat yang dapat diperagakan maupun teknik atau metode yang secara efektif dapat digunakan oleh guru agama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan tidak bertentangan. Keterkaitan ada pengertian kebutuhan peserta didik dengan media pembelajaran PAI. Antara pengertian kebutuhan peserta didik dengan media pembelajaran PAI mempunyai saling memiliki keterkaitan antara hal yang satu dengan yang lainnya. Jadi dalam antara pengertian kebutuhan peserta didik dengan media pembelajaran PAI itu pasti memiliki hubungan antara hal yang satu dengan yang lainnya. Ada berapa itu? Seperti contohnya, 1. Media sebagai alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk kebutuhan peserta didik dalam memahami suatu pembelajaran seperti buku, film, kaset, dan film bingkai. Jadi pertama itu yang namanya peserta didik kan membutuhkan sesuatu. Apa yang dibutuhkannya? Yaitu media. Nah, media di sini sebagai alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk apa dirangsang? Untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan memahami suatu pembelajaran, misalkan seperti buku, film, kaset, dan film bingkai. Misalnya kayak buku-buku pendidikan agama Islam, contoh seperti mempelajari buku tajwid, fikih, Al-Quran, ilmu kalam, dan sebagainya. Film juga kayak film-film yang bersifat Islami, kaset juga dan film bingkai. Itu maksudnya. Yang kedua, peserta didik sebagai objek dan media pembelajaran. Jadi, peserta didik juga sebagai objek. Jadi media pembelajaran itu merupakan objek itu peserta didik yang sebagai fokus utama dalam kegiatan media pembelajaran. Yang ketiga, tanpa adanya media pembelajaran, maka akan menyulitkan peserta didik dalam memahami suatu pembelajaran. Jadi, setelah tadi kebutuhan yang pertama yaitu media sebagai alat fisik, terus peserta sebagai objek. Nah, yang ketiga ini, tanpa adanya media pembelajaran, maka akan menyulitkan peserta didik dalam memahami suatu pembelajaran. Misalkan, belajar tentang sholat, tapi media pembelajaran yang nggak ada, gurunya tidak mau buku, tidak membawa media yang lain, itu akan menyulitkan pemahaman kepada peserta didik. Cukup sekian dan terima kasih. Fungsi media pembelajaran terhadap kebutuhan peserta didik. Ada beberapa pendapat mengenai fungsi media pembelajaran ini.
Peranan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. MC Cohn mengemukakan terdapat 4 fungsi media. Yang pertama, mengubah titik berat pendidikan formal. Artinya, dengan media pembelajaran yang tadinya abstrak menjadi konkret dan pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional praktis. Selanjutnya, membangkitkan motivasi belajar. Dalam hal ini, motivasi ekstrinsik bagi peserta didik, sebab penggunaan media pembelajaran menjadi lebih menarik dan memusatkan perhatian peserta didiknya. Yang ketiga, memberikan kejelasan. Agar pengetahuan dan pengalaman peserta didik dapat lebih jelas dan mudah dimengerti, maka media dapat memperjelaskan hal itu. Yang keempat, memberikan stimulasi belajar, terutama rasa ingin tahu dari para peserta didiknya. Yang kedua, menurut Ashar, fungsi ini terbagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama, ada fungsi tematik. Artinya, media pembelajaran ini berfungsi mengkonkretkan ide dan memberikan kejelasan agar pengetahuan dan pengalaman belajar dapat lebih jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, fungsi manipulatif. Artinya, media berfungsi untuk memanipulatif benda dan peristiwa sesuai kondisi, situasi, tujuan, dan sasarannya. Fungsi fiksatif berfungsi dalam menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali objek atau kejadian yang sudah lama terjadi. Yang keempat, fungsi distributif, yaitu kemampuan media mengatasi batas-batas ruang dan waktu. Maksudnya, menyampaikan informasi kepada peserta didik tanpa adanya batasan waktu. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui CD maupun jejaring internet. Yang kelima, fungsi sosial kultural, yaitu berfungsi untuk memudahkan guru dalam mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada di antara para peserta didik di dalam kelas. Yang keenam, fungsi psikologis. Fungsi psikologis ini berfungsi untuk membantu peserta didiknya dalam mengimajinasikan dan membantu siswa dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik akan lebih tertarik dalam pembelajaran dan apa yang diajarkan oleh gurunya dapat dipahami oleh peserta didiknya. Materi selanjutnya mengenai analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan yang meliputi yang pertama, merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung kelas yang tersedia, serta pertimbangan rasio murid dan guru. Secara ideal, rasio murid dan guru adalah 1:30. Yang kedua, yaitu menyusun program kegiatan kesiswaan, yaitu visi dan misi sekolah, minat dan bakat siswa, sarana dan prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, dan tenaga kependidikan yang tersedia. Analisis kebutuhan peserta didik melalui sensus sekolah. Sensus sekolah adalah suatu sarana atau kegiatan prinsip untuk mengumpulkan informasi yang berguna untuk perencanaan dalam berbagai kegiatan pada program sekolah. Sensus sekolah berarti pencatatan tiap-tiap siswa yang berada pada usia sekolah. Penanggung jawab sensus sekolah secara formal adalah kepala sekolah, sedangkan tanggung jawab materialnya adalah wakil kepala sekolah urusan peserta didik. Sedangkan yang dapat dijadikan sebagai tenaga sensus tersebut adalah tenaga kependidikan sekolah. Selanjutnya, mengenai fungsi umum sensus sekolah adalah sebagai dasar pembagian anggaran belanja dan sarana untuk mendapatkan dana bantuan pendidikan. Sedangkan fungsi khusus sensus adalah sebagai penentuan kebutuhan sekolah, pemberian fasilitas transformasi, dan menyediakan fasilitas pendidikan.